Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjut untuk mengerjakan bagian yang kedua, yaitu persiapan project dan desain database. Oke, sebelumnya kita pastikan dulu sampai P-nya. Untuk bagian Apache dan MySQL-nya sudah running ya. Kalau belum silahkan runningin dulu aja. Ini kita close kalau sudah running. Kemudian silahkan buat teman-teman yang belum ada source code project sebelumnya, di-download aja. Linknya ada di deskripsi video pertama ya. Atau langsung aja akses Julfikar Nur Fikri. Di bagian source gratis, di sini ada lembur online dengan PHP dan MySQL. Silahkan klik, lalu download sekarang. Oke, sudah berhasil ke download ya. Sekarang kita coba ekstrak aja. Nah, ini kalau kita coba buka isinya, di dalamnya ada file-file project sebelumnya ya. Ini kita coba cut aja ke sampai P. Nih, cut. Kita akan paste ke sampai P htdocs. Nah, ke sini ya. Buat teman-teman yang masih baru silahkan paste di sini. Berhubung saya sudah ada, jadi nggak jadi dipaste. Oke, setelah selesai dipaste, di sini ada lembur online ya. Silahkan teman-teman coba jalankan dulu localhost lembur online enter. Nah, harusnya punya teman-teman gagal ya. Harusnya gagal karena belum ada databasenya. Silahkan teman-teman masuk ke PHP untuk membuat database baru. Ketik aja localhost dashboard. Di sini saya menggunakan PHP 7433. Masuk ke PHP admin. Oke, di sini silakan teman-teman harusnya yang masih baru belum ada Overtime DB ya. Silakan buat dulu database baru di sini namanya overtime_db. Setelah itu create, kemudian klik nama databasenya. Nah, di sini silakan import aja. Pilih file. Filenya itu di htdocs di lembur online. Pilih yang overtime db. Oke. Setelah itu, kalau udah pilih, klik import. Harusnya sudah muncul tabel-tabel seperti ini. Oke, setelah itu mari kita langsung membuat project baru untuk payroll online. Berarti pertama kita ke sampai P dulu. Seperti biasa kita copy aja dari folder dari folder ini lembur online. Kita akan copy. Copy lalu paste lagi di sini. Oke, kemudian rename. Kasih aja namanya payroll online. Enter. Oke, kemudian payroll online ini kita akan buka di VS Code. Buka VS Code ya, kemudian open folder. Lalu ke htdocs, pilih payroll online, lalu add. Oke, setelah ini selesai, setelah ini kebuka, sekarang kita coba buka project yang baru kita buat tadi. Localhost payroll online. Nah, seperti ini ya, payroll online. Kemudian kita ubah konfigurasi database-nya jadi payroll db. Save. Kemudian kita coba refresh. Nah, di sini muncul error teman-temannya. Unknown database payroll db. Belum ada database-nya. Oke, selanjutnya kita akan buat database baru. Kita klik database, lalu kita akan buat payroll db. Create. Nah, kemudian untuk isinya kita akan import aja dari project yang sebelumnya lembur online. Nah, overtime db.
Kita import. Oke, sudah berhasil ya. Kita sudah mempunyai database PayrollDB dengan tabel-tabel yang sudah kita kerjakan di proyek-proyek sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan penambahan tabel. Oke, berarti kalau kita coba refresh dulu nih. Nah, sudah oke ya, sudah bisa jalan. Oke, selanjutnya kita akan coba tambah-tambah dulu untuk tabel-tabel barunya di sini. Berarti kalau kita lihat di sini yang pertama kita akan coba eh, update tabel user dulu ya, tambahin position ID. Berarti di sini tabel user struktur kita akan tambah tabel tambah kolom maksudnya satu kolom after all. Oke, kemudian di sini position ID. Untuk tipe datanya integer lalu kita save aja. Oke, kalau kita browse, nah di sini sudah muncul ya kolom position ID. Oke, selanjutnya berarti kita akan menambahkan tabel baru. Pertama, kita akan tambahkan tabel position allowance dulu ya. Position allowance atau tabel posisi dulu ya. Tabel posisi dulu, position. Berarti di sini kita akan buat dengan nama tabel position S. Jumlah kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kolom kita create. Kemudian untuk kolom pertama ada ID, ada name, ada base salary, lalu ada overtime rate. Lalu untuk tipe-tipe datanya ID integer, lalu kita akan set sebagai AI, kemudian name kita akan set sebagai varchar, panjang karakternya berapa? 50. Di sini ketik aja 50. Untuk panjang karakter bebas sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Untuk base salary integer, overtime rate integer. Oke, udah gini aja. Sekarang kita klik save. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita akan buat tabel position allowance. Dia ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini position allowance ada 5. Create. Yang pertama ada ID. Yang kedua ada position ID. Lalu ada name. Ada amount. Amount. Lalu ada allowance type. ID, position ID, name, amount, allowance type. Oke, fixed percentage. Integer varchar 50. Berarti untuk ID kita akan set sebagai AI. Position ID integer, name varchar 50. Amount ini desimal 10,2. Oke, 10 ini maksimal digitnya ya. 2 ini 2 angka di belakang koma. Kemudian allowance tipenya itu enum. Lalu di sini nilainya fix sama percentage. Oke, kemudian kita save. Sip, udah terbuat. Selanjutnya adalah tabel manual allowance 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabel manual allowance ada 6. Yang pertama ada ID, lalu ini ada user ID, kemudian ini ada name, ada amount, ada payroll month, ada payroll year.
Ya, user ID, name, month, payroll year. Oke. Integer, varchar, varchar. Berarti untuk ID ini kita close aja. Untuk ID kita akan set sebagai AI, lalu user ID integer, name-nya varchar 50, amount-nya integer, payroll month 2, F2. Ini nanti isinya bulan ya, 01, 02, 03 sampai 12. Kemudian payroll year isinya tahun. Tahun itu berarti 4. Oke, kita save. Sip, sudah terbuat manual allowance. Selanjutnya manual deduction sama ada 6 juga, sama semua kolom-kolomnya teman-teman ya. Oke, berarti di sini manual deduction ada 6. Create. Di sini ada ID, kemudian user ID, ada name, ada amount, ada payroll month, ada payroll year. Untuk ID kita akan set sebagai AI, user ID integer, name-nya varchar 50, amount integer, payroll month varchar 2, payroll year varchar 4. Kita akan save. Oke, kemudian ini sudah. Selanjutnya payrolls. Payroll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kolom payroll 10. Oke, yang pertama ada ID, yang kedua user ID, yang ketiga payroll month, keempat payroll year, kelima ada base salary, ada total overtime, total allowance, total deductions, ada net salary, ada generate add. Oke, selanjutnya untuk ID kita akan set sebagai AI, kemudian user ID integer, payroll month-nya varchar 2, payroll year-nya varchar juga 2, kemudian base salary integer, lalu overtime integer, allowance, deduction, net, generate add. Kita akan setting date time, lalu ininya current timestamp. Oke, harusnya sudah. Base salary, overtime, allowance, deduction, net. Oke, kita save. Sip, sudah. Selanjutnya kita akan buat payroll detail 1, 2, 3, 4, 5. Payroll details 5 create. Oke, yang pertama ada ID, yang kedua ada payroll ID, ada name, ada amount, ada payroll type. Untuk ID kita akan set sebagai AI, lalu payroll ID juga integer, name ini varchar 50, amount integer aja, payroll type enum. Untuk isinya ada allowance dan deduction. Oke, cukup, kita coba save. Oke teman-teman, untuk tabel-tabel saya rasa sudah semua ya. Sudah nggak ada lagi tuh. Oke. Sip. Sekarang kita coba refresh. Oke, udah nggak ada error ya. Selanjutnya kita akan coba ubah untuk nama-nama lembur ini ganti jadi payroll. Oke, yang pertama berarti bagian login dulu ya. Bagian login itu berarti ada di login.php. Dari paling atas lembur ganti jadi payroll. Ini kita copy aja. Kemudian lembur jadi payroll. Lembur jadi payroll, save. Sekarang coba refresh.
Oke, sudah berubah semua ya. Selanjutnya kita akan login sebagai admin 123. Oke, login berhasil. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan ubah juga untuk nama-nama lembur ini ya. Itu berarti ini kita close aja. Kita akan buka layout header. Kemudian di bagian title ini paste, lalu navbar brand ini paste, kemudian save. Kita coba refresh. Oke, sudah berubah. Selanjutnya berarti yang bagian footer. Footer ada di layout footer.php. Nah, ini nih. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Oke, teman-teman, sudah berubah juga ya. Nah, ini dia adalah project yang sebelum-sebelumnya pernah kita buat ya, dan akan kita lanjutkan di video kali ini. Jadi di sini ada beranda, riwayat absensi, cuti, lembur, libur nasional, data user, dan laporan. Oke teman-teman, saya rasa untuk bagian ini sudah cukup sampai di sini aja. Selanjutnya kita akan memperbaiki data user ya. Oke, terima kasih.